Trenggalek. Daerah di pesisir pantai selatan Jawa ini memiliki ragam aktivitas masyarakatnya. Salah satunya yang akan saya ikuti ini. Wow, licin. Licin banget, Pak. Pada bulan Juli sampai Oktober adalah musimnya leminti. Dan saya bersama warga Munjungan mau mencari leminti di pinggir Pantai Rajaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di saat tidak melaut, leminti menjadi alternatif warga untuk dicari dan dijadikan sebagai lauk. Pakai tangan dua, kalau tangan satu. Cara mengambilnya hanya menggunakan tangan kosong. Wow, banyak. Leminti tumbuh di daerah yang terkena air laut. Dan saat surut seperti inilah, leminti mudah didapatkan. Jadi, leminti ini semakin panjang bentuknya semakin gampang diambil. Tapi kalau kecil-kecil kayak gini ini susah banget ngambilnya. Ombak pantai selatan yang tinggi membuat adrenalin saya terpacu. Karena leminti ini tumbuhnya di pinggiran laut, makanya kita harus sigap sama ombak yang tinggi. Mencari leminti penuh dengan resiko. Kalau salah perhitungan, kita bisa terpeleset atau tergulung ombak. Dan bapak-bapak ini sudah bisa memprediksi kapan ombaknya datang, sehingga bapak-bapak bisa lebih terasa safety. Di Jepang dan Korea, rumput laut merupakan salah satu makanan yang favorit karena kandungan gizinya yang tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Ternyata leminti ini juga bisa dimakan langsung. Pak, saya cobain ya, Pak. Ya. Wah. Rasanya gurih. Asin tapi ya, Pak? Ya, gurih-gurih asin. Gurih-gurih asin. Mantap. Wih, banyak. Ternyata selain leminti, di sini juga ada jenis yang lain, yaitu namanya jebukan. Kita langsung aja cobain. Enak juga ini. Enak. Lebih krenyes-krenyes, lebih gurih. Resiko yang tinggi bagi para pencari leminti membuat harga leminti juga lumayan mahal. Wow, baik banget nih, Pak. Wah, saya jadi penasaran nih, kira-kira kalau diolah rasanya seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain bertualang mengikuti kearifan lokal masyarakatnya, tak ketinggalan, masakan khasnya juga harus saya cicipi. Nah, leminti yang kita dapatkan ini akan diolah dengan cara yang khas, yaitu dengan dibungkus atau dilinting dengan daun nampu. Nah, ini dia daun nampunya. Leminti yang telah kita dapatkan akan dimasak lintingan, yaitu leminti dicampur dengan bumbu sederhana. Sekarang bumbunya sudah halus, lalu kita campurkan ke lemintinya. Yap, mari, Pak. Ya, campur semuanya. Daun nampu ketika dibakar memiliki aroma yang khas, sehingga menambah enak lintingan leminti. Yeay, jadi satu nih. Ayo kita bungkus yang lainnya. Nah, lintingan kita udah jadi banyak, waktunya sekarang kita bakar. Cukup menggunakan api yang sedang. Leminti kemudian dibakar dengan menggunakan genteng. Ini kira-kira dibakarnya berapa lama nih, Pak? 15 menit. 15 menit cukup? Wah, udah nggak sabar nih saya mau cobain leminti bakar. Yeay, sekarang lintingan kita udah jadi. Waktunya kita makan bareng-bareng. Ayo, Pak! Ya, kayaknya nih
Wanginya aja udah enak banget. Pak, langsung cobain, Pak. Leminti sangat rendah kalori, namun mengandung banyak nutrisi, seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Tak hanya itu, kandungan antioksidan dan flavonoid yang tinggi juga mampu untuk mencegah penyakit jantung dan diabetes. Mantap ya, Pak. Ini, Pak, yang banyak, Pak. Enak, Pak. Ini teksturnya mirip-mirip kayak jamur, tapi rasanya tuh udah enak banget karena si bumbunya udah meresap, terlebih dibungkus oleh daun nampu ini. Leminti linting ini hanya bisa ditemukan di Munjungan dan saya beruntung bisa menikmati makanan seenak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Trenggalek, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang bagian selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Hamparan pasir pantai yang putih tak hanya menyajikan pesona keindahannya, namun ada biota yang biasa dimanfaatkan masyarakatnya untuk lauk sehari-hari. Saat ini saya sedang berada di Pantai Konang dan ingin mencari biota pantai yang katanya larinya cepat banget. Wah, siap-siap kita mau lari-larian. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Itu tuh Pak, paus, Pak. Wah! Wah, itu Pak, lepas, Pak. Wah! Pak, lari ke ketinggalan, Pak. Dia larinya cepet banget. Wah, ini besar ya, Pak? Wah, jadi ini ternyata termasuk yang paling besar di sini. Walaupun kecil, dia gigitnya juga sakit banget loh ini. Yuyu serintil atau kepiting pasir buruan kami memang terkenal dengan kecepatan larinya. Jadi butuh ketangkasan dan keberanian untuk bisa menaklukkannya. Wih, banyak banget. Panen nih kita. Banyak dapatnya. Meski ukurannya kecil, binatang nokturnal ini bisa lari dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi tidak heran harus pakai acara nubruk-nubruk untuk bisa menangkapnya. Sebagai negara tropis, wilayah pesisir Nusantara memang menjadi habitat si kepiting pantai ini. Pun demikian, kepiting yang hanya bisa tumbuh sebesar 3 cm ini juga bisa dijumpai di wilayah subtropis. Meski termasuk binatang malam, tapi bukan tidak mungkin untuk bisa mendapatkannya saat siang hari seperti sekarang. Secara alami, naluri kepiting serintil akan mencari tempat yang dingin saat siang. Jadi jika merasa terancam, dia akan kabur ke arah air atau mencari lubang persembunyian dalam pasir pantai. Untuk bisa mendapat kepiting serintil dalam lubang sarangnya, ternyata juga tidak mudah. Rata-rata kami harus menggali pasir sampai kedalaman setengah meter baru bisa menemukannya. Ya, inilah salah satu keunggulan kepiting serintil. Dia bisa membuat lubang sarang hingga kedalaman 1 meter untuk tempatnya berlindung. Wah, ini ada nih. Pelan-pelan ambil ya. Bentar. Masih kegali. Wih, nemu lagi. Dia ngumpet di pasir. Wah, itu ada. Pak, itu. Waduh. Ini dari lubang ya? Ya, lubang. Nah,
lagi hasil dari gali lubang. Wah, ternyata yang ngumpet di lubang itu larinya lebih kencang. Oh, lebih kencang larinya, Mas. Tenaganya masih fit. Tenaganya masih fit banget nih, masih kuat. Wah. Kepiting serintil juga terkenal dengan sebutan kepiting hantu. Memiliki kemampuan berkamuflase menyesuaikan habitatnya. Cangkangnya bisa berubah warna menyesuaikan warna pasir pantai tempatnya hidup. Kita masukin ya, Pak? Ya, Wah. Lihat, Pak, udah banyak banget. udah banyak. Udah banyak ya? Ya. Pak, udah banyak nih, udah cukup kali ya? Mendingan habis ini kita olah nih, Pak. Jadi apa ya, Pak, kira-kira? Dimasak kendo. Dimasak kendo? Kendo. Wah, kayaknya... Diulek dulu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat sekitar Pantai Konang Trenggalek memiliki satu olahan khusus untuk bisa menikmati kecilnya daging kepiting serintil. Jadi, yuyu serintil ini sebelum kita masak harus dipotek-potekin dulu si kaki-kakinya ini. Terus dibuka cangkangnya. Dan kita mau masak apa, Bu? Namanya, Bu? Mau di kendo. Kendo merupakan olahan kuliner khas Jawa Timur yang menyerupai boto. Perbedaannya terdapat pada parutan kelapa yang digunakan. Jika botok menggunakan kelapa tua, kalau kendo justru memakai parutan kelapa muda. Loh, ini dimasukin ke sini, Bu? Iya. Wah, Ditumbuk sampai halus, ya. lalu dimasukin kelapa. Oh, gitu. Saya kira bumbunya itu ditaburin di atas ini, Bu. Terus Enggak. dibungkus-bungkus gitu. Kalau namanya kendo itu, yuyunya ditumbuk sampai halus. Ditumbuk sampai halus. Baik. Biar rasanya itu manis. Sengaja kepitingnya langsung diulek jadi satu sama bumbu, supaya cangkang lunak bagian dalam juga ikut hancur. Jadi saat makan nanti, tidak perlu lagi ribet memilah cangkangnya. Setelah kita ulek-ulek, terus ditambahin pakai kelapa ini ya, Bu ya. Kelapa muda. Langsung taruh atasnya. Ya. Wah. Supaya parutan kelapa dan semua bumbu tercampur rata, mengaduk dengan tangan menjadi pilihan utama. Kalau adonan kendo serintil sudah terbungkus semua, tidak perlu menunggu waktu lama untuk bisa langsung mencicipinya. Jadi kendo yuyu serintil ini kita tunggu kurang lebih selama 15 menit. Wah, nggak sabar ya, Bu ya. Laper. Lapar. Wih. Saya juga lapar nih, belum makan siang. Salah satu keuntungan memasak dengan bungkus daun pisang, tentu saja semakin menambah sedap aroma dan rasa dari setiap masakan. Tak terkecuali kendo serintil ini. Rasanya mantap. Enak loh, Bu. Kapan bikin lagi ya? Jadi kendo yuyu ini rasanya gurih. Rasanya gurih karena ada kelapa mudanya ya, Bu ya. Ya. Jadi kelapa mudanya itu memang menambah cita rasa gurih pada kendo yuyu ini. Sumber protein di laut tuh memang berlimpah, sehingga di pinggiran pantai aja kita bisa menemukan makanan seenak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.